Oke, anak-anakku, di sini Ibu mereview dari hasil meetmu kemarin. Jadi ini sekali jalan Ibu buat perhatikan. Yang pertama, Ibu mau ingatkan kembali bagaimana kamu menentukan proton, elektron, neutron dari suatu atom. Perhatikan ini nak, sebuah atom itu lambangnya berarti ada simbol atomnya, ada nomor atom, ada nomor massa. Jadi kalau diminta tuliskan lambang unsur, maka ketiganya ini harus ada. Ya, ada nomor atom, ada nomor massa. Nah, bagaimana kita menentukan proton, elektron, neutron? Kemarin kamu sudah belajar itu. Jadi ini sekedar mengulang. Maka protonnya berapa? 16 sesuai dengan nomor atom. Elektronnya berapa? 16 juga. Kenapa? Karena atom ini adalah atom netral, tidak memiliki muatan. Ya, neutronnya berapa? Berarti nomor massa dikurang nomor atom. Sama dengan berapa? Sama dengan 15. Nah, kalau misalnya atomnya yang berbentuk ion, artinya yang bermuatan. Perhatikan, ini dia yang bermuatan. Ya, tetap dia atomnya atom S. Berarti di sini tetap nomor atomnya 16, nomor massanya 31. Di mana perbedaannya? Ini hanya berbeda di jumlah elektron. Kenapa? Karena ini ion, atom yang bermuatan negatif. Apa artinya bermuatan negatif? Berarti sudah menerima 2 elektron. Ya, yang tadinya elektronnya 16, berarti elektronnya ini sudah diterima 2. Berarti sudah menjadi berapa, Nak? Sudah menjadi 18. Protonnya bagaimana? Tetap sama sesuai dengan nomor atom. Neutron berapa? Tetap sama, 31 dikurang 16. Itu dulu untuk mengulang. Lalu yang kedua, untuk konfigurasi. Ini pun masih banyak yang belum paham. Perhatikan ya nak, konfigurasi berdasarkan subkulit. Waktu kamu belajar Ajazaufbau, kamu sudah tahu urutan dari tingkat energi terendah. 1S, 2S, 2P dan selanjutnya. Jadi kalau nomor atomnya seperti ini 16, apa itu artinya? Berarti ada elektron 16 yang kamu susun. Konfigurasi elektron itu karena berarti penyusunan elektron di dalam subkulit. Berarti elektron yang 16 itu yang mau kita susun. Beginilah susunannya. Ya, 1S2, 2S2, 2P6. Jumlahnya sudah 10. Berapa lagi? 6 lagi. Lanjut 3S2, 3P4. Nah, di hukum kaidah Han kemarin sudah Ibu ajarkan apa yang dikatakan oleh si Han. Ini ya, elektron ini masuk ke dalam orbital, ada tata caranya. Apa itu, Nak? Bahwa elektron itu harus terlebih dahulu terisi 1 elektron, baru berpasangan. Jadi kalau kita mau hitung, inilah elektron pertama, ini elektron kedua. Kita lanjut elektron 3, 4. Ya, bagaimana kalau yang di P? Ya, berarti elektron ketiga ini tadi elektron keempat. Yang di P, bagaimana aturannya? Masing-masing elektron terisi dulu 1. Setiap orbital kamu isi dulu 1, baru sisanya berpasangan. Karena ini 6 yang mau kita isi, berarti ini 1 dulu berisi, baru kita lanjut berpasangan. Nah, kira-kira sudah elektron keberapa ini, Nak? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita lanjut sekarang elektron ke-8, ke-9, ke-10. Lalu ini ke berapa? 11, 12. Ya, lalu ini ada 4 juga elektron yang kamu isi di subkulit P. Ya, ini juga tetap Ibu ingatkan, nah, perhatikan. Ya, jumlah orbital ini juga menunjukkan ciri khas dari subkulit. Kalau dia subkulit S berarti orbitalnya 1, nak. Jangan lupa ya. Kalau dia subkulit P berarti orbitalnya 3. Jangan karena elektronnya 4 lalu nanti kamu buat orbitalnya menjadi 2. Tidak boleh ya, nak. Karena ini menjadi ciri khas dari subkulit P, bahwa orbitalnya harus ada 3. Nah, kita lanjutkan. Elektron ke berapa yang kita lanjut? Ini tadi sudah 12. Berarti ini elektron ke 13, 14, 15. Berapa lagi yang kurang? 1 lagi, 16. Berarti elektron ke-16 itu letaknya di sini, di kamar 1 ini. Inilah elektron ke-16. Jadi kamu harus tahu urutannya, nak, mulai dari elektron pertama sampai elektron ke
16. Ini berguna untuk apa nanti, Bu? Untuk menentukan bilangan kuantum. Jadi posisi elektron pertama sampai 16 kamu harus tahu di mana posisinya. Nah, kalau misalnya ditanya, tentukanlah 4 bilangan kuantum elektron terakhir. Elektron terakhir berarti elektron yang keberapa? Elektron yang ke-16. Di mana ini tadi? Inilah dia. Inilah dia elektron yang ke-16. Ya, bagaimana kita mau menentukan bilangan kuantum? Kita mulai N. N itu menyatakan apa, Nak? Nomor kulit. Di mana dia posisi? Elektron ke-16 itu di mana posisi elektronnya di dalam konfigurasi? Di 3 ke 4. Berarti 3 ini menyatakan harga apa? Harga L. Berarti N-nya sama dengan 3. L itu menyatakan apa, Nak? Subkulit. Subkulit apa dia? Subkulit P. Kalau subkulit P berarti L-nya berapa? Ingat kembali ya. L-nya 0 berarti itu S. L-nya P berarti harganya 1. Begitu ya, Nak? Lalu untuk M. M itu menyatakan apa? Menyatakan orbital. Orbital itu kamarnya. Di kamar keberapa dia tadi, Nak? Kamar 1. Ya. Jadi kalau L-nya sama dengan 1, ya. Yang L-nya sama dengan 1 berarti M-nya itu mulai dari -1, 0, positif 1. Atau saya buat menjadi kamar-kamar. Yang kamar 1 berarti itulah yang -1. Kamar 2, 0, kamar 3, positif 1. Jadi M itu datang dari nilai M. Nah, ini berhubungan, nah. Jadi keempat bilangan kuantum ini berhubungan. Jadi kalau kamu sudah salah di konfigurasi, maka ini akan salah. Nah, perhatikan. Jadi karena dia tadi berada di kamar 1, berarti dia posisinya di sini. Berarti M-nya berapa, Nak? -1. Lalu S itu menyatakan apa? Arahnya. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Elektron ke-16 itu tadi adanya ke mana? Ke bawah. Berarti harganya -1/2. Nah, begitulah menentukan harga 4 bilangan kuantum. Nah, jadi ini harus paham, Nah, karena ini berhubungan. Mulai dari menentukan proton, elektron, neutron, ke konfigurasi, lalu ke bilangan kuantum. Ini harus kamu latih lagi. Mengapa? Karena saya kasih nanti soal seperti ini. Suatu elektron terakhir, ya ini elektron terakhir. Suatu atom memiliki 4 bilangan kuantum. Jadi diberitahu harga bilangan kuantum, Nah, bisa kamu yang ditanya, tentukan konfigurasinya. Lalu tentukan lambangnya. Lambang itu berarti berhubungan dengan ini. Nah, kita mulai, Nah, perhatikan ini. N-nya sama dengan 4. Apa artinya N sama dengan 4? Apa artinya N sama dengan 4? Berarti dia dikulit ke 4. Nah, berarti dia dikulit ke 4. Saya buatlah 4. 4 apa dia? Kita mulai N. Ya, L-nya apa, Nak? L-nya 1. Yang L sama dengan 1 itu berarti nilai apa? N itu kan mulai dari 0, 1, 2, 3. Yang 0 itu berarti S, P, D, F. Jadi kalau L-nya 1 berarti dia adalah subkulit P. Maka saya buat di sini P. Oke, lalu M-nya mana? M-nya -1. Jadi karena subkulitnya tadi subkulit P, yaitu L-nya sama dengan 1, berarti M-nya di sini -1, 0, positif 1. Jadi kalau M-nya -1, berarti artinya dia di kamar 1. Jadi kalau misalnya saya gambarkan, kira-kira beginilah dia. Inilah 4P. Dia di kamar 1, berarti di sini. Nah, lihat arahnya S. S-nya apa, Nak? Bernilai positif. Berarti arahnya ke atas. Berarti arahnya ke atas. Ingat, berarti ini nggak berisi. Ya, karena elektron terakhirnya posisinya berada di sini. Ya, berarti 4P berapa dia? Berarti di 4P1. Nah, bagaimana konfigurasinya? Ya, mulailah dari 1S. 1S, 2, lalu kemana? 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Lalu kemana, Nak? 4S2. Siap 4S2 kemana, Nak? 3D10. Baru masuk ke 4P1. Inilah konfigurasinya. Kalau kita totalkan berarti jumlah elektronnya ada berapa? Inilah hitung, ya.
Nih hitung. Nih 10 ya. Lalu ini 20. Ini 30, 31. Berarti jumlah elektronnya sama dengan 31. Artinya berarti nomor atomnya adalah 31. Nah, kita lanjut ini. Berarti konfigurasi elektronnya inilah dia. Jadi ini saya hapus dulu, saya pindahkan ini. Ya, saya pindahkan 4P1. Ya, saya buat di sini 4P1. Jadi ini dia konfigurasi. Ya, berarti nomor atomnya 31. Yang kedua, jika diberikan data neutron, perhatikan neutronnya ada berapa? Neutronnya sama dengan 20. Jadi tadi kalau elektronnya sama dengan 31, berarti itu sama dengan nomor atomnya atau protonnya sama dengan 31. Jadi kalau atomnya ya, lambang atom Z. Jadi kalau atomnya dilambangkan dengan Z, berarti nomor atomnya berapa? 31. Nomor massa berapa kita buat? Ini tadi nomor massa itu berarti proton tambah elektron. Ya, neutron tambah elektron. Jadi neutronnya 20, protonnya atau elektronnya 31. Berarti di sini 51. Inilah dia. Inilah dia lambang atomnya. Oke, demikian ya nak. Itulah dulu review tentang meetmu kemarin. Oke, sekian dan terima kasih. Berapa menit?